Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan saya, Hasdir, merupakan perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjelaskan kasus kedua, yaitu menjelaskan sistem kredit perusahaan perbankan dan mencatat transaksi pengkreditan. Jadi, kami telah menemukan sebuah contoh kasus, yaitu kredit bermasalah Bank Mandiri, khususnya Bank Mandiri Persero CBC Bandung TBK pada tahun 2008 tahun 2015 yang merugikan negara sebesar 1,8 triliun rupiah. Sebelum kita memasuki masalah inti, marilah saya membacakan profil company yang terkait dengan kasus yang akan saya bawakan, yaitu kasus kredit macet Tirta Amarta PT TAB pada Bank Mandiri CBC tahun 2008 tahun 2015. Jadi perusahaan PT Tirta Amarta ini merupakan produsen air minum dalam kemasan dengan merek Viro. PT TAB memiliki 5 anak usaha, yakni PT Gimando Perkasa, PT Tirta Amarta, PT Trison Star Investama, PT Kenanda Investama, dan PT Trisma Investama. Dan ini merupakan serantetan kronologi masalah yang terjadi pada PT Tirta Amarta. Jadi PT Tirta Amarta ini telah mengajukan pinjaman dan mengajukan perpanjangan pinjaman lagi dengan tambahan fasilitas kredit kepada Bank Mandiri CBC Bandung pada tahun 2008 hingga tahun 2015 dengan jumlah pengajuan. Pertama, kredit modal kerja sebesar 880 miliar. Kedua, perpanjangan dan tambahan platform letter of credit sebesar 40 miliar rupiah. Dan yang ketiga, investasi sebesar 250 miliar selama periode 72 bulan. Dan PT Tirta Amarta ini dalam mengajukan perpanjangan pinjaman dan tambahan fasilitas kredit memberikan jaminan harta kekayaan perusahaan sebagai jaminannya. Dan untuk saat ini masih fan-fan saja, tetapi PT Tirta Amarta ini melakukan sebuah tindakan pidana dalam permohonan perpanjangan dan pertambahan fasilitas kredit. PT TAB atau Tirta Amarta ini menjaminkan sejumlah aset perusahaan dengan nilai yang telah dibesarkan dari aset yang telah nyata. Jadi perusahaan PT Tirta Amarta ini mengajukan jumlah dana yang sangat besar, yaitu 1,5 triliun rupiah ditambah totalnya itu 1,8 plus bunga. Dengan jumlah pinjaman seperti itu, jaminan yang dimiliki oleh PT Tirta Amarta tidak memiliki jumlah dana yang cukup untuk mendapatkan pinjaman sebesar itu, sehingga mereka markup atau membesarkan jumlahnya. Dan yang menjadi tersangka dalam kasus ini yaitu direktur perusahaan dan 3 pegawai Bank Mandiri CBC Bandung dan 3 staf perusahaan. Selanjutnya kita bisa lihat tersangka kasus dari presentasi ini adalah, pertama ada Roni Teddy yang merupakan direktur sekaligus pemilik dari PT Tirta Amarta, yang merupakan tersangka pertama. Dan yang tersangka kedua ada Fransat Petera yang merupakan pengusul dari Bank Mandiri. Dan tersangka ketiga ada Teguh Kartika Wibowo, merupakan security customer management Bank Mandiri. Dan tersangka keempat Surya Buranak Semunep, manajer keuangan Bank Mandiri. Jadi tersangka satu ini memiliki hubungan dengan tersangka kedua yaitu Fransatra dalam mengajukan permohonan. Dan Fransatra ini juga berkengkali dengan Teguh Kartika merupakan tersangka ketiga dengan memarkup dana, memarkup jumlah jaminan yang akan dimasukkan oleh direktur utama TAB dan memberikan otoritas penuh kepada Surya Buranak untuk memuluskan langkah Roni untuk mendapatkan pinjaman sebesar itu. Oke. Yang menjadi editor utama investigasi kasus ini adalah dari BPK, yaitu Bapak Inyo Manwara.
yang memberikan statement ada 5 penyimpangan yang terjadi. Yang pertama adalah proses pengajuan dan permohonan. Jadi proses pengajuan dan permohonannya ini sudah cacat dari awal karena ketika seorang debitur dengan pegawai perbankan ini memiliki hubungan, maka akan terjadi sebuah penyimpangan, akan terjadi sebuah hubungan tidak sehat untuk keduanya karena pasti akan ada keuntungan, akan terjadi sebuah penyimpangan. Dan selanjutnya proses analisisnya. Jadi proses analisis untuk pemberian pinjaman ini sudah tidak baik karena di sini ditemukan bahwa jumlah dana harta yang ingin dijaminkan itu tidak cukup besar untuk mendapatkan jumlah pinjaman sebesar 1,8 triliun plus bunga. Dan yang ketiga ada proses persetujuan. Jadi setelah memberikan analisis dan survei, proses persetujuan yang dilakukan oleh manajemen keuangan. Setelah itu proses penggunaan dananya dan pelunasan pinjaman dananya itu 5 poin dari tahap penyimpanan yang dilakukan dalam kasus ini. Selanjutnya ada sistem pengendalian yang dijalankan. Jadi menganalisis prosedur pemberian kredit. Dalam perbankan itu ada yang dinamakan dengan preventive control of credit. Adalah pengendalian kredit yang dilakukan dengan tindak pencegahan sebelum kredit tersebut macet, yang terdiri dari pertama, pengendalian aktif. Jadi pengendalian aktif itu dilakukan oleh debitur dengan cara petugas bank melakukan on the spot terhadap usaha debitur, sehingga dengan demikian pihak bank dapat membandingkan antara laporan yang diterima dengan keadaan yang dilaporkan. Jadi kalau dalam kasus ini hanya mereka bertiga yang tahu. Ketika sudah disurvei, mereka lihat harta yang ingin dijaminkan itu memang betul-betul tidak sesuai dengan, dan mereka memarkup jumlahnya. Setelah itu diberikan otoritas ke manajer keuangan untuk disetujui. Selanjutnya juga sistem pengendalian selanjutnya menganalisis prosedur pemberian kredit dengan mengadakan pemisahan tugas dan otoritas. Adanya bagian akun officer yang menempatkan semua permintaan kredit. Semua permohonan kredit tersebut akan diverifikasi ulang oleh supervisor. Setelah data-data yang dinyatakan lengkap, barulah supervisor didampingi oleh akun officer yang melakukan survei untuk menentukan kelayakan calon debitur. Setelah melakukan survei, supervisor akan membuat tata analisis kredit sebagai pertimbangan komite kredit untuk mengambil keputusan persetujuan kredit dengan prosedur pemberian kredit yang akan dilakukan. Pertama ada akun officer, supervisor, dan komite kredit. Tapi di sini komite kreditnya itu cuma just only one, itu tersangka keempat. Jadi seharusnya dari awal, mulai dari akun officer, supervisor, dan komite kreditnya itu ada jenjang-jenjang untuk memuluskan prosedur pemberian kreditnya. Selanjutnya kita lihat babak akhir dari presentasi ini adalah proses pengadilan pastinya. Di sidang pertama yang digelar ini memanggil 4 pelaku kasus kredit macet yang kita bisa lihat. Yang pertama itu tersangka pertama, tersangka kedua, tersangka ketiga, tersangka keempat. Walaupun awalnya ada 7 tersangka dan 3 tersangka merupakan 3 staf perusahaan dibebaskan karena mereka hanya mematuhi perintah dari atasannya, itu Direktur Roni. Dan tersangka pertama ini mengajukan banding terhadap tuntutan jaksa. Dan itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Thanks for watching. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa mengajukan pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih banyak. Kami Hasni Sarif, Glani, Rani, Irsan, dan Diman mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.